Jadi, di video kali ini kita bakal mengulas Kamen Rider Revice episode 44. Jadi minggu lalu episode 43 ditutup dengan Daiji yang mau meminta surat kontrak kepada Gifu sama gitu ya. Mungkin Daiji pengen menggantikan Bapak Akaishi yang sebelumnya ditugaskan oleh Gifu sama untuk apa ya? Untuk membangun kejahatan di muka bumi ini kali ya. Tapi akhirnya Akashinya gagal melaksanakan tugas dan akhirnya dia meninggal dunia, dan akhirnya Daiji ini kayaknya mau mengambil posisi Akashi yang mungkin dia pikir posisinya itu sebenarnya mulia gitu ya, untuk melindungi kemanusiaan atau umat manusia gitu. Tapi kan ini, waduh, Daiji sadarlah, Gifu sama itu bukanlah apa ya, bukanlah yang maha kuasa gitu ya. Jadi ngapain gitu bikin perjanjian sama Gifu sama, dan akhirnya Daijinya tentu saja dihalang-halangin sama sang kakak tercinta gitu, sama Ikki. Dan akhirnya lagu opening pun diputar gitu. Terus kita langsung ke bagian si Hikaru yang kayaknya luka parah, nggak tahu luka parah. Ya kecapean aja kali ya, kemarin habis menggunakan kekuatan genom secara berlebihan gitu. Jadi apa namanya ya? Ini ada siapa sih namanya? Oh, Tamaki. Ya, jadi si Tamaki ini dia menyemangati gitu ya, menyemangati si Hikaru gitu. Dia bilang, "Aku yakin kamu telah membuat Ushijima-san." Ushijima-san itu kan bapaknya si Hikaru ya, walaupun nggak tahu kita itu bapak kandung apa bapak tiri gitu ya, karena kalau nggak salah tangkep gitu di episode sebelumnya, si Ushijima-san ini ada adegan dimana sebenarnya si Hikaru dan istrinya yang sekarang itu bukan keluarga beneran gitu, itu kayak keluarga baru, keluarga angkat karena insiden apa gitu kalau nggak salah. Tapi kalau saya salah mohon komentarnya diperbaiki gitu ya di bawah. Jadi Tamaki ini menyemangati Hikaru yang lagi terluka, lagi sakit gitulah ya. Jadi dia bilang, "Papamu pasti bangga" gitu. Terus Hikaru juga menjawab, "Maybe he'll praise me for once." Mungkin dia bakal memuji aku untuk sekali aja gitu. Jadi kayaknya Hikaru ini nggak pernah dipuji atau dipujung-pujungin gitu sama Ushijima-san gitu. Jadi ya di bagian ini itu gimana ya, kayak ini tuh kayak sebuah pesan gitu ya buat para bapak-bapak, buat papa-papa, ayah-ayah, dedi-dedi gitu ya. Jangan terlalu strict gitu, jangan terlalu keras sama anak. Anak juga butuh pengakuan dari orang tua gitu, karena banyak banget gitu anak-anak yang nggak diakui sama orang tuanya. Maksudnya bukan diakui, bukan kayak kamu bukan anakku gitu, bukan gitu ya. Maksudnya kayak anak itu nggak pernah dipuji, nggak pernah diapresiasi gitu, sampai akhirnya anak-anak itu kadang-kadang larinya ya cari perhatian di internet, cari pengakuan di internet dengan cara-cara yang kurang baik gitu. Jadi ya ini sih salah satu pesan mungkin buat bapak-bapak yang nemenin anaknya nonton gitu. Jadi ini pesan spesial buat bapak-bapak, dan kayaknya masih banyak pesan-pesan buat bapak-bapak di episode ini gitu. Terus kita ke adegan di tempat keluarganya Ikki. Terus mereka ngobrol sampai akhirnya Sakura bilang, "Is fighting him really the only way left to stop him?" Apakah bertarung dengan dia cuma satu-satunya cara gitu untuk menghentikan dia? Terus mamanya jawab, "There's always another way, you just need to find it." Selalu ada jalan lain, kita harus mencoba mencari aja gitu. Nah di bagian ini juga, ini adalah sebuah pesan gitu ya buat kita, bahwa sebenarnya konflik itu nggak selalu harus diselesaikan dengan perkelahian atau kekerasan gitu. Selalu ada jalan damai,
jalan kekeluargaan, walaupun memang kadang-kadang jalan damai dan jalan kekeluargaan itu tidak memberikan kepuasan gitu, terlebih buat orang yang kayak pendendam atau gimana ya, kadang-kadang kita itu kalau ada orang salah gitu ya, rasanya kan kita pengen pengen mukul gitu ya. Itu adalah naluri insting binatang manusia gitu, kalau ada masalah tuh rasanya pengen mukul lah, pengen cakar lah, pokoknya kekerasan supaya puas gitu, terlampiaskan emosi kita. Tapi sebenarnya zaman sekarang gitu ya, nggak semuanya harus diselesaikan dengan kekerasan gitu. Dan nanti kayaknya bakal ada jawabannya di beberapa adegan di belakang gitu. Terus kita balik lagi ke Weekend, ada adegan papanya George, saya lupa tuh namanya, nggak pernah hafal, agak susah gitu ngapalin nama-nama karakter di serial Kamen Rider ini karena fokusnya ke Kamen Ridernya. Jadi di sini ada papanya George, dia lagi sekarat gitu ya habis di episode kemarin itu, dan dia mikir, did I manage to leave anything for George? Apakah aku berhasil meninggalkan sesuatu untuk George gitu ya? Karena mungkin mimpi seorang bapak gitu ya, pengen meninggalkan sesuatu untuk anaknya ketika bapak-bapak itu udah nggak ada lagi gitu. Jadi kadang kita itu nggak mikirin hal itu sampai akhirnya terjadi sesuatu pada kita gitu. Jadi misalnya kayak bapak-bapak, ya udah dia kerja terus dia fokus menjalani dunia sendiri dan lupa gitu kalau dia punya anak yang harus diurus, yang harus dikasih rasa kasih sayang gitu ya, harus ya begitulah pokoknya, sampai akhirnya pada saat sekarat gini baru dia mikir apakah dia berhasil meninggalkan sesuatu untuk George. Karena kan sebelum ini dia merasa berdosa banget gitu ya, udah apa sih, menanamkan benih-benih setan gitu ya di George gitu. Jadi kayaknya itu sebuah penyesalan, dan akhirnya saat waktu udah mau meninggal dunia gini dia baru mikir apakah dia berhasil meninggalkan sesuatu yang bermanfaat atau berharga kali ya gitu. Terus si Hana apa ya, manggil si George gitu ya, ngajak supaya George itu ketemu sama papanya karena papanya udah sekarat gitu. Tapi ternyata George malah jawab, I don't have time for a dying senior citizen. Jadi saking dia marahnya gitu ya, sampai dia nggak mau ketemu papanya gitu. Tapi mungkin juga ada rasa dia takut gitu, mungkin ngelihat papanya meninggal dunia atau gimana ya, mungkin dia menutupinya, atau memang mungkin dia saking keselnya sama papanya karena dia baru tahu kan di episode sebelumnya kalau papanya itu menanamkan benih setan itu di dalam dirinya dia gitu. Jadi walaupun bapaknya udah mau pergi dari dunia ini, saking keselnya dia nggak mau ketemu sama bapaknya. Dan inilah akibatnya gitu ya, kalau bapak-bapak terlalu sibuk kerja dan lupa sama anak. Terus ada adegan Vice diculik sama Gifu-sama dan diajak ngobrol gitu ya. Kayaknya Gifu-sama ini sebenarnya dia butuh temen ngobrol aja sih. Dia terlalu lama sendiri di dalam dunianya sendiri, jarang ngobrol, dan akhirnya jadi kayak gila gitu kali ya. Nah, di bagian Gifu-sama ngobrol sama Vice ini, mereka membahas tentang manusia. Jadi kata Gifu-sama ini, semakin manusia berevolusi, semakin banyak setan yang dilahirkan oleh manusia itu. Dan ya itu bisa kita temukan gitu ya dari sejarah gitu ya, kan kayak manusia menemukan senjata terus merasa bisa mendominasi, akhirnya jadilah perang gitu. Terus ada lagi orang berevolusi bisa bikin obat, terus ada bikin obat yang bisa bikin apa namanya ya, kayak obat-obatan terlarang gitu ya. Nah itu kan juga melahirkan setan atau hal-hal buruk gitu. Jadi ya begitulah manusia gitu ya, semakin berevolusi semakin banyak hal-hal buruk yang lahir dari pikiran manusia itu gitu. Tapi mungkin di serial ini
itu mau menyampaikan kalau walaupun manusia berevolusi dan melahirkan hal-hal buruk, itu tetap ada sisi baik manusia yang nggak kalah sama sisi buruk itu gitu. Jadi ini adalah memang pertarungan antara hal buruk dan hal baik gitu ya. Terus akhirnya Gift samanya menunjukkan diri waktu 3 saudara lagi berkelahi gitu ya. Ada perkelahian saudara karena Sakura dan Iki nggak mau gitu Daiji ikut sama Gifu sama gitu. Tapi tiba-tiba Gifu samanya muncul lagi, terus bikin kontrak lagi, dan lagi-lagi Iki berhasil menghalangi gitu Daiji supaya nggak bikin kontrak sama Gifu sama. Nah di sini juga ada pesan bagus lagi nih. Jadi kalau misalnya ada teman atau keluarga yang mau terjerumus ke dalam sebuah lembah kesalahan gitu ya, atau melakukan hal-hal yang salah, itu adalah tugas kita sebagai saudara, sebagai teman gitu, untuk melindungi mereka, menghalangi mereka supaya mereka nggak melakukan hal-hal buruk gitu. Jadi memang kita hidup di dunia ini nggak sendiri, dan kalau bisa jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi pikirkan keluarga kita, teman-teman kita gitu. Terus akhirnya muncul lagi Kadotasan yang jadi demons. Dia mau menghalangi Daiji, bukan menghalangi sih, mungkin mau menyadarkan Daiji gitu ya. Dan mereka bertarung, dan akhirnya setelah mereka bertarung, mereka berdiskusi gitu ya secara dramatis. Jadi katanya Daiji itu dia nggak bisa kembali gitu. Dia udah terlanjur menghilangkan Kagero, menghilangkan sisi hitam, sisi gelapnya Daiji tuh. Si Kagero udah keburu dihilangkan, dan jadi dia ngerasa dia tuh nggak bisa kembali lagi. Dia udah melakukan banyak kesalahan, melakukan hal-hal yang salah, dan nggak bisa kembali lagi gitu. Dan Kadota menyemangati, jangan menyerah. Terus hadapi masa lalumu. Terus dia mengingatkan kalau Gentasan itu papanya Daiji berhasil melawan masa lalunya dan berubah menjadi orang yang lebih baik gitu. Nah, jadi di sini juga kita lagi-lagi diingatkan jangan takut untuk berubah gitu ya, karena banyak juga orang yang mungkin ngerasa, waduh, aku udah terlanjur jadi orang yang buruk nih. Kayaknya kalaupun aku jadi orang baik, pasti bakal tetap dicap aku ini orang yang buruk gitu sama orang lain gitu. Jadi mendingan ya tetap buruk aja, ngapain berubah jadi baik sih, nanti paling orang-orang juga tetap nggak nerima gitu. Padahal manusia itu bisa berubah gitu. Maksudnya kayak lagunya Ebit GAD juga gitu ya, liriknya yang apakah bila terlanjur salah tak ada tempat untuk kembali gitu. Sebenarnya ada tempat untuk kembali, tapi itu lagi-lagi kembali ke lingkungan gitu ya. Jadi kalau lingkungannya suportif, tentu aja orang yang tadinya buruk dan mau berubah jadi baik pasti bisa jadi baik. Tapi kalau lingkungannya buruk ya susah juga gitu ya. Yang buruk mau jadi baik bisa-bisa ya dia terus dipengaruhi sama lingkungannya yang buruk untuk tetap buruk. Makanya di sini Daiji gitu kan, ada dua sisi gitu kan, dua lingkungan gitu lah. Anggap aja Daiji punya dua pergaulan, yaitu pergaulan keluarganya yang baik sama pergaulan ya Gifu sama lah gitu kan. Gifu sama itu kan memberikan pengaruh buruk buat Daiji, keluarga dan teman-temannya memberikan pengaruh yang baik buat Daiji gitu. Jadi teman-temannya Daiji ini berusaha meyakinkan kalau Daiji itu bisa kembali menjadi orang yang baik gitu. So, it's alright to make mistakes. Jadi memang ya nggak apa-apa, bikin masalah itu biasa. Dan kita cuma harus memulai kembali gitu. Jadi yang sudah terjadi ya sudah gitu. Ya mau diapain lagi kan, udah terjadi gitu. Dan kita cuma harus mengulang kembali walaupun itu sulit gitu ya, dengan berbagai komentar dari orang lain atau gimana gitu. Memang nggak mudah memulai kembali, tapi kita harus memulai kembali gitu untuk menjadi kembali baik gitu kan. Ya anggap aja memulai lembaran baru gitu ya. Yang buruk-buruk ya udahlah, itu di halaman berikutnya lagi. Sebelumnya nggak usah diungkit-ungkit lagi. Nah terus akhirnya Daiji nangis nih. Sebenarnya dia memang mau
mau berubah gitu, mau kembali ke jalan yang benar, tapi dia kebingungan gitu. Karena waktu itu dia lebih dekat sama pergaulan yang buruk gitu, yang memang orang-orangnya tidak memberikan pengaruh yang baik. Nah, kesalahan Daiji di sini juga dia lebih memilih pergaulan yang buruk kan. Kemarin dia lebih milih sama Akaishi, sama Gifu sama gitu. Dia tuh nggak sadar bahwa ada orang-orang yang peduli dan sayang sama dia gitu. Padahal jawabannya tuh udah ada di depan mata dia, tapi dia terlalu, ya begitulah, nggak tahu ya. Saya juga dulu kan waktu masih muda gitu ya, kayaknya saya lebih memilih teman-teman walaupun teman-teman saya mungkin pergaulannya agak buruk gitu dan sudah dikasih tahu sama orang tua jangan bergaul sama mereka, tapi saya tetap ngeyel dan akhirnya ya adalah pengaruh-pengaruh buruk yang apa ya, yang akhirnya terserap gitu sama saya gitu, pengaruh buruknya. Dan akhirnya setelah Daiji menangis gitu ya, akhirnya muncullah Kagero yang udah berapa episode ya, udah lama banget kayaknya. Akhirnya dia muncul lagi dan ternyata Kagero ini bukan mati gitu ya, bukan dihapus sama Daiji. Jadi dia sebenarnya cuma sembunyi aja karena memang apa ya, mungkin di sini pesannya lagi gitu ya. Sisi buruk manusia itu ya nggak bakal bisa hilang, selalu ada di dalam diri manusia apapun yang dilakukan gitu. Mungkin selama ini Daiji cuma apa ya, nganggap Kagero itu udah hilang, udah nggak ada karena dia berhasil ngalahin dia. Tapi padahal ya sisi buruk di dalam diri manusia itu ya bakal ada di dalam diri kita terus gitu. Ini kayaknya konsep yin dan yang gitu ya. Jadi hitam dan putih, selalu ada hitam dan putih di dalam diri kita. Yang baik, yang buruk saling melengkapi gitu. Karena kalau baik aja ya nggak bisa juga, buruk aja ya nggak bisa juga gitu. Dan akhirnya muncullah Kamen Rider Evil apa ya? Evil apa ya tadi namanya? Nggak tahu lah, pokoknya ya form barunya Kamen Rider Live ribet namanya, Live Evility Live atau Live ya itulah. Akhirnya ya, ini ada form barunya Daiji. Jadi dia Kamen Rider Live dicampur Kamen Rider Evil, jadi hitam dan putih. Sebenarnya bagus juga konsep warnanya si apa sih tadi tuh namanya apa ya, Live Evility, nggak tahu dah, pokoknya ini dah. Jadi bagus konsep warnanya, itu ada hitam dan putih, terus ada hijau dan biru. Itu hijau dan biru itu kayak apa ya, kalau saya menganggapnya itu sebuah aliran kehidupan gitu ya, kayak di Final Fantasy 7 gitu ada Mako Stream ya gitulah, pokoknya warna-warna aliran kehidupan ditambah dengan warna hitam putih ya, bagaimana hidup manusia itu hitam dan putih gitu, dan kalau tercampur jadi abu-abu karena memang sekarang ini dalam hidup banyak yang abu-abu itu. Tapi ngomong-ngomong, saya ngelihat model desain saya sendiri berwarna hitam dan putih gitu ya, mungkin secara tidak sadar gitu memasukkan konsep kehidupan dalam desain saya juga. Oke, kita lanjutin ngebahas revise-nya. Jadi setelah Daiji ketemu Kagero lagi, dia langsung minta maaf sama Sakura, minta maaf sama Iki, dan akhirnya dia nggak menghabisi juga sih, nendang Gifu sama ke dunia lain gitu ya. Tapi kita bahas dulu bagian I'm sorry ini. Jadi begitu Daiji sadar, dia langsung minta maaf gitu. Nah, minta maaf ini adalah sebuah budaya yang saya rasa udah cukup jarang gitu ya kita, bukan kita sih, mungkin saya aja kali, kayak di lingkungan saya itu udah kayak maaf itu kayak nggak tahu gengsi, nggak tahu susah diucapkan karena apa, pokoknya orang itu susah gitu minta maaf. Kalau salah diem-dieman terus nanti ya ujung-ujungnya ya udah kembali kayak biasa aja, nggak ada sama sekali maaf atau gimana. Padahal sebenarnya ya minta maaf itu perlu gitu ya, kalau kita melakukan kesalahan dan kita
kita menyadari kesalahan kita itu ya kita minta maaf gitu supaya ya supaya relasi kita kembali berjalan dengan normal, kembali baik gitu. Yang tadinya buruk kan kayak tadi Daiji berantem sama Sakura dan Iki, berbeda pendapat, tapi akhirnya dia sadar dia yang salah, ya dia minta maaf gitu. Ya kita harus mulai membiasakan minta maaf gitu kalau kita salah, tapi ya kalau bisa yang ikhlas gitu ya, bukan minta maaf cuma formalitas doang kayak pejabat-pejabat gitu ya, minta maaf cuma formalitas doang sama rakyat. Oke, kita lanjutin. Jadi Gifu sama itu udah ditendang ke dunia lain, nggak tahu tuh ada jurusnya Ultimate Revise, nendang dia ke dunia lain, dan akhirnya Gifu samanya hilang. Terus mereka selebrasi dan Vice ngomong, tunggu sebentar, kita baru aja ngalahin Gifu sama gitu ya. Dan ya jadi ya apa ya, ini kayak pertanyaan apa ya, pertanyaannya ya buat bingung aja gitu kan, apakah bener gitu Gift-nya udah kalah apa belum? Tapi kan dia cuma ditendang ke dunia lain. Nah di sini juga mungkin kita bisa kembali, aduh agak jauh tapi udah kembali ke bagian yang tadi soal kekerasan gitu ya. Walaupun ya namanya film Kamen Rider ya ujung-ujungnya semua diselesaikan dengan kekerasan gitu ya, karena namanya juga film action, masa nggak berantem sama monsternya gitu ya. Nah masalah tidak perlu diselesaikan dengan kekerasan gitu ya. Jadi ya benar, udah benar sebenarnya hukum manusia gitu ya. Kalau ada orang bersalah ya udah dipenjara, diasingkan. Kayak si Gift ini dia diasingkan ke dunia lain, nggak perlu dibunuh. Tapi ya gimana ya, mungkin memang kalau apa sih namanya kesalahan udah berat kan beberapa negara juga ada hukuman mati gitu ya. Jadi ya tergantung sih ya, mungkin memang beberapa hal nggak bisa diselesaikan dengan bukan kekerasan gitu, memang harus dengan kekerasan ya. Waduh ribet juga ya, jadi membingungkan. Terus di penghujung episode kita dikasih lihat kalau George datang terlambat dan papanya sudah meninggal dunia. Dan ya ini lagi gitu ya, pesan-pesan buat kita yang masih punya orang tua gitu ya, jangan sampai kita kita masih punya masalah dengan orang tua, kita ada lama nggak ketemu orang tua gitu. Kalau bisa ya ketemu gitu sama orang tua mumpung orang tua masih ada. Jangan sampai kayak George ini dia ketemu papanya dan belum sempat baikan sama papanya dan papanya udah keburu meninggal dunia gitu. Dan ini pasti sangat gimana ya, sangat sangat apa ya, mungkin ya sangat bingung, nggak tahu ya bahasanya apa ya, sangat berat banget gitu ya lihat papanya udah meninggal, dia belum sempat minta maaf, papanya belum sempat minta maaf gitu ya. Tapi ya begitulah hidup ya. Semoga kamu bisa hidup dengan tenang George. Dan untuk adegan di episode terakhirnya itu setelah adegan kematian papanya George ini adalah berkumpulnya kembali keluarganya Iki, walaupun papanya kan masih sakit gitu ya, masih di rumah sakit kayaknya kalau nggak salah. Jadi ini adalah sebuah kontras gitu, yang satu papanya meninggal berpisah dengan keluarga, yang satu kembali hangat gitu ya. Jadi ini ya memang begitulah hidup, selalu ada kesedihan, selalu ada kesenangan, dan ya hidup berjalan sebagaimana hidup akan berjalan gitu. Dan akhirnya dengan habisnya episode ini kita dikasih lihat cuplikan episode minggu depan. Gift has been sealed, but unknown trouble is still room. It's not over yet. Jadi ya walaupun Gift samanya udah diasingkan ke dunia antah berantah gitu, tapi ternyata masih ada sesuatu, ada yang muncul di dalam diri Vice gitu. Jadi nggak tahu nih Vice-nya bakal kenapa, apakah dia kesurupan, apakah sebagian
diri dari Gift samanya mulai menguasai Vice atau gimana. Jadi ya nggak tahu ya. Tapi dari judulnya kayaknya belum episode terakhir, dan biasanya kalau episodenya, tapi nggak tahu sih, udah episode 45 loh. Apa bener bakal sampai 50? Soalnya kayaknya udah sampai penghujung banget gitu. Jadi ya beginilah akhirnya episode 44 berakhir. Sebuah episode spesial khusus Daiji bertaubat gitu ya. Untung saja dia berhasil bertaubat, tidak mati konyol gitu. Oke, jadi kira-kira seperti itulah Kamen nonton episode kali ini. Kita nonton Kamen Rider Revised episode 44. Kalau ada teman-teman yang mau bahas sesuatu, mau menyampaikan sesuatu, mau bertanya sesuatu, silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, jangan lupa share, like, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang. Dan seperti biasa, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa jadi orang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.